Kalau ada pernyataan menteri ini, menteri itu, kok sama sekali saya tidak peduli. Ada menteri yang berpendapat, wah itu politik, dan lain sebagainya. Nah itu mereka yang tidak paham agama. Kalau harus pakai provokator, mungkin provokator yang baik. Nama Din Samsudin menjadi perbincangan ketika gerakan para tokoh lintas agama mengkritisi pemerintah. Dan tidak tanggung-tanggung, para tokoh agama ini kemudian merilis 18 kebohongan Presiden SBY. Dan akibatnya, Din Samsudin dituduh menjadi provokator. Benarkah yang ia lakukan ini adalah untuk mencari popularitas demi Pilpres 2014? Dan bagaimana pula debat atau silang pendapat yang terjadi antara Din Samsudin dengan Presiden SBY saat keduanya bertemu di istana? Simak wawancara Newsmaker interview dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Samsudin berikut ini. Presiden SBY bertemu dengan sejumlah tokoh lintas agama di Istana Merdeka Jakarta. Inilah buntut dari pernyataan bersama tokoh lintas agama mengenai 18 kebohongan yang dilakukan SBY selama menjabat sebagai presiden. Apa yang sebenarnya terjadi? Pak Din, banyak yang menanyakan apa yang terjadi ketika Bapak dengan para tokoh lintas agama bertemu dengan Presiden SBY. Kami menyampaikan pokok-pokok pikiran, pesan, dan juga kritik kepada pemerintah untuk meningkatkan kinerja dalam mengurus rakyat banyak ini. Karena para tokoh agama berdasarkan pengaduan, penyampaian, curhat dari umat masing-masing, ada masalah dalam kehidupan bangsa kita ini, terutama kemiskinan, pengangguran. Maka oleh karena itulah para tokoh agama atas rasa tanggung jawab kepemimpinan. Yang paling penting dalam kepemimpinan itu tanggung jawab. Maka kami rumuskan, ya kami sampaikan kepada penyelenggara negara, misalnya presiden secara langsung. Tapi ini semua ya bertolak dari cinta dan tanggung jawab. Maka kalau ada ya kerikil, tuduhan, hujatan, spanduk, aduh sama sekali saya tak terganggu. Kalau ada pernyataan menteri ini, menteri itu, kok sama sekali saya tidak peduli. Saya sempat ingat ada statement Pak Din yang mengatakan Anda merasa tidak adil ketika para wartawan digiring keluar dan pertemuan menjadi tertutup. Itulah keterbukaan dan keterus-terangan saya. Saya ingin menjadi orang yang terbuka, terus terang apa adanya. Karena waktu itu saya mati, waktu Bapak Presiden berbicara, semua pers. Pas kami bicara, rupanya pers sudah disuruh keluar. Ya saya sampaikan saja, saya kira spontan itu, mohon maaf Bapak Presiden. Saya merasakan ada keadilan, karena waktu Bapak bicara, dia diliput pers, disiarkan langsung. Waktu kami tidak, padahal saya berkeinginan ya itu bisa diketahui dalam arti karena ini pro kontra. Datang ke istana saja itu pro kontranya luar biasa. Kontranya apa Pak? Ratusan SMS ke handphone saya agar jangan pergi. Jangan berdialog, khawatir wah di tokoh agama dikooptasi, tokoh agama dibeli, tokoh agama akan dibungkam. Dalam hati saya tertawa kecil, insya Allah tidak lah ya. Seorang presiden telah melakukan kebohongan publik. Itulah tudingan yang dilontarkan sejumlah tokoh lintas agama terhadap Presiden SBY. Pak Presiden dinilai mereka tidak sesuai kata dengan perbuatan. Kebohongan macam apa yang dilakukan oleh SBY? Bagaimana tanggapan dari Presiden SBY, Pak? Sempat sakit hati karena kan yang panas adalah penggunaan kata kebohongan pemerintahan SBY. Ya, memang dalam dialog di istana ada isyarat jelas dari beliau dan juga para pembantunya berkeberatan dengan istilah itu, dan bahkan dikaitkan kami ini tidak lagi punya apa-apa kecuali kehormatan gitu. Maksudnya jangan sampai, nah tentu itu dapat kita maklumi, walaupun saya pribadi dan kawan-kawan tokoh lintas agama sudah juga menjelaskan ini dalam nada kondisional. Kan dalam pernyataan itu, jika hal-hal ini semua data fakta ya, tentang tidak klopnya ucapan dan tindakan berlanjut, maka itulah pengingkaran janji. Apa beda pengingkaran janji? Nah, cuma disebut kalau ini terjadi, ini dapat dikategorikan sebagai kebohongan publik
dalam kurung ini pengertiannya, adanya kesenjangan antara ucapan dan tindakan, antara pernyataan dengan kenyataan. Dalam konteks itulah ya, yang sebenarnya istilah itu mungkin tentu ada yang mengusulkan di antara kami ke Badan Pekerja, tapi para tokoh agama semacamnya mengiyakan saja gitu. Mungkin dianggap ini sebagai sebuah striking word ya. Bagi saya pribadi mengusulkan lebih menguatkan pada substansi ya, jangan kemudian berkutat pada problem semantik ya. Dan saya dalam pertemuan di istana sangat di awal sekali menjelaskan penilaian kami dalam pernyataan tokoh lintas agama ini juga ada distorsi, deviasi dari cita-cita nasional yang telah diletakkan oleh the founding fathers dalam kenyataan kehidupan kebangsaan kita, khususnya dalam bidang ekonomi dan juga dalam bidang hukum. Nah, hal-hal inilah yang disuarakan oleh tokoh agama ini. Pesan moral, kehilangan kosakata untuk mengatakan ini apa gitu. Karena ini sudah berkali-kali, sudah lama sekali disuarakan tapi tidak dapat tanggapan yang memadai. Maka ya mungkin yang mengusulkan istilah tadi itu dilihat inilah yang striking gitu. Presiden, pemerintah seyogianya lebih berdialog dengan tokoh agama kritis. Tidak semua tokoh lintas agama diundang ke istana. Mengapa mereka tidak diundang? Dan benarkah pertemuan di istana hanyalah rekayasa atau bahkan hanya sebuah basa-basi politik semata? Pertemuan tokoh lintas agama dengan Presiden SBY di Istana Merdeka tidak sepenuhnya sesuai dengan harapan para tokoh lintas agama. Beberapa di antara tokoh agama bahkan tidak hadir karena tidak mendapatkan undangan. Benarkah pertemuan itu diminta oleh Din Samsudin lewat SMS kepada Presiden? Ada beberapa tokoh yang menjadi inisiator saat pertemuan tokoh lintas agama itu berjalan, tapi ketika mendapatkan undangan untuk bertemu dengan Pak SBY, tidak hadir. Pak Syafi'i Ma'arif, bahkan juga Gus Solah tidak hadir. Malah Harta Timur Daya datang dan memberikan statement usai pertemuan dengan SBY agak kontra, bertolak belakang dengan apa yang disuarakan oleh tokoh-tokoh lintas agama lainnya. Ya, itu yang termasuk yang saya sesalkan karena saya mengirim SMS lanjutan menyebut 12 nama. Jadi selain Presidium IRC, saya juga tidak mengatasnamakan tokoh agama, tapi dalam kapasitas sebagai Ketua Presidium Interreligious Council of Indonesia yang juga sebagian tokoh agama ini bergabung di dalamnya, tapi dengan menambah tokoh-tokoh lain yang hadir dalam pertemuan di KWI, di Muhammadiyah, di Tebu Ireng, termasuk Pak Syafi'i Ma'arif, Kiai Haji Salahuddin Wahid, Romo Magni Suseno, juga ada Dr. Johan Effendi gitu. Tapi ternyata mereka tidak diundang, walaupun dari sekretariat kabinet sudah diundang gitu. Tapi itulah soalan, malahan banyak tokoh-tokoh lain gitu. Pernyataan saya di depan Presiden ini nggak apa-apa. Cuma saya bilang Presiden, pemerintah seyogianya lebih berdialog dengan tokoh agama kritis yang punya kepekaan tinggi terhadap permasalahan bangsa rakyat ini. Memang inisiatif untuk berdialog dengan Presiden itu dari saya. Karena saya mengetahui kelompok atau gerakan moral tokoh lintas agama ini belum berstruktur, ya. Tidak pernah ada pembahasan tentang siapa koordinator, siapa ketua gitu. Tapi setelah pertemuan ketiga di Muhammadiyah, saya mengamati perkembangan. Sebagaimana pernah saya jelaskan, satu ada pengasosiasian, jadi pengaitan ini seolah-olah ini adalah Muhammadiyah dengan ketua umumnya Din Samsudin. Melihat perkembangan situasi, saya mengirim SMS ke Pak SBY. Ya, memang baik dikembangkan dialog dari hati ke hati,
Saya kira tokoh lintas agama siap juga berdialog dan lain sebagainya. Yang itu yang ditanggapi beliau. Kemudian ada semacam setting lain itu dengan mengundang banyak tokoh agama lain itu apa namanya politik istana lah ya. Karena pemerintah terjebak pada metode untuk mengukur pertumbuhan ekonomi menurut instrumen kapitalisme itu. Basa-basi politik mewarnai dialog Presiden SBY dengan sejumlah tokoh lintas agama di istana. Selain dihadiri sejumlah pejabat negara, pertemuan itu juga tidak menyentuh substansi. Apa langkah berikutnya akan dilakukan oleh para tokoh lintas agama ini? Ketika pertemuan itu berlangsung tertutup, ada kesan bahwa pembelaan diri yang terjadi. Memang ya demikian adanya ya normatif. Kalau ada statement bahwa ya pemerintah mendengar, pemerintah mengakomodasi, ya tentu bagi kami itu ada basa-basi politik ya. Tapi kemudian juga ada counter ya. Tapi itu menarik, itu penting ya. Karena bagi kami fakta-fakta yang dikumpulkan oleh Badan Pekerja atau Lintas Agama ini juga perlu divalidasi. Siap untuk divalidasi, dikritisi, diklarifikasi gitu. Tapi sayang tidak mengarah ke sana ya, karena dibiarkan bicara semuanya siapa yang mau bicara gitu. Sehingga substansi permasalahan belum tersentuh. Setelah bertemu dengan para tokoh lintas agama ini, SBY kemudian mengeluarkan 18 instruksi presiden, 12 untuk kasus Gayus, 6 untuk kasus Senturi. Bapak dengan teman-teman tokoh lintas agama, para pemimpin ini merasa sudah dijawab dengan instruksi presiden saya itu? pribadi merasakan sebagai respons. Artinya respon positif ya. Jadi walaupun pemerintah berkelit, berdalih, pembantu-pembantunya mengalihkan persoalan ke persoalan personal, ke saya punya ambisi 2014, politik segala macam ya. Tapi diam-diam kelihatannya presidennya juga mengakomodasi ya. Saya hakul yakin itu. Ada 12 petunjuk, kemudian 8 itu karena kritik dari tokoh lintas agama ini, maka kami bersyukur. Cuma kan yang paling penting bukan janjinya lagi, gimana realisasinya nanti ya. Nah, kami minta, saya menyampaikan dalam pertemuan di istana itu agar kasus Gayus termasuk Senturi ini diserahkan ke KPK. Ini aja sederhana, adakah keinginan untuk menyerahkan kasus Gayus dan Senturi ini ke KPK sebagai lembaga negara? Itu mungkin langkah awal, momentum yang bisa digunakan oleh. Ya, itu baru kami berpendapat, saya berpendapat Presiden merealisasikan janjinya untuk memberantas korupsi. Wah, ini hanya satu masalah agama, selebihnya masalah politik. 7 butir itu. Itu statement dari Pak SBY. Terus saya katakan, mohon maaf saya tidak sependapat Pak Presiden. Delapan 18 kebohongan pemerintah SBY yang dikemukakan oleh para tokoh lintas agama dianggap gerakan yang menghalangi pemerintah untuk maju di Pilpres 2014. Benarkah pasca pertemuan di istana, para tokoh lintas agama ini dilarang untuk kembali berbicara? Sembilan kebohongan lama dan 9 kebohongan baru dilakukan Presiden SBY. Benarkah hitungan 9 dipakai untuk mengingatkan SBY yang suka dengan hitungan yang sama? Kenapa harus 9 ya Pak ya? Iya mungkin Perumusannya. angka keramat ya. Itu di luar pikiran saya karena Muhammadiyah anti klinik, anti ngotak-atik angka gitu ya. Jadi tidak ada menyindir seseorang. Kan kita tahu Pak, kalau Presiden SBY angka favoritnya ini kebetulan juga 9. Oh saya belum tahu tuh. Iya. Saya mungkin Cooper gitu ya. Ketika terjadi pertemuan para tokoh lintas agama ini dengan SBY, antara Pak Adin dengan Pak SBY ada silang pendapat seperti itu. Apakah Ada beberapa hal yang
menyentuh substantif. Umpamanya Presiden mengomentari pernyataan tokoh lintas agama yang dibacakan oleh Ketua Umum KWI itu, wah ini hanya satu masalah agama, selebihnya masalah politik. 7 butir itu. Itu statement dari Pak SBY. Terus saya katakan, mohon maaf saya tidak sependapat Pak Presiden. Semua itu masalah agama. Masalah korupsi, masalah kemiskinan, masalah penerapan penegakan hukum yang tidak jalan, itu semua adalah masalah agama. Jadi tidak hanya masalah agama, sebuah pasal yang kebetulan ada soal kebebasan beragama. Gitu. Nah ini kan penting untuk kita dialogkan. Ya. Jadi agamawan, tokoh-tokoh agama jangan dilarang berbicara soal kemiskinan. Jangan dilarang bicara soal korupsi. Nah, kalau kebetulan itu menyentuh politik kekuasaan, ya kemudian menimbulkan reaksi, jangan dianggap sebagai gerakan politik. Ini menurut hemat saya lahir dari pemahaman yang dikotomis tentang agama dan politik. Saya tahu ada menteri yang berpendapat wah itu politik dan lain sebagainya. Nah itu mereka yang tidak paham agama dalam konteks yang luas. Dan yang kedua, anti demokrasi. Tokoh agama nggak boleh bicara soal korupsi, soal kemiskinan. Ini adalah menurut saya ada benih-benih otoritarianisme. Padahal agama meliputi keseluruhannya gitu. Bahkan ada dikatakan provokator, Pak Din, menggerakkan para tokoh-tokoh agama untuk kepentingan politik praktis. Iya, kalau provokasi, mengumpulkan, mendorong seperti itu baik gitu. Iya, kalau harus pakai provokator mungkin provokator yang baik. Tapi istilahnya, tapi kami tidak peduli, ya, tidak punya waktu menanggapi. Kan ini kami khawatirkan ada upaya melarikan dari masalah yang sebenarnya gitu. Ini sebenarnya sikap apologetik. Situasi yang seperti apa Pak kemudian yang bisa memunculkan inisiatif untuk bertemu, ada pertemuan yang berikutnya? Sekarang saya kira inisiatif sangat tergantung pemerintah, presiden. Saya kira kalau kami one is enough, twice is too much. Sekali cukup minta bertemu, kalau 2 kali terlalu banyak ya. Sehingga sekarang tergantung pemerintah gitu. Dan pemerintah kalau mau tidak perlu harus ada undangan, permintaan ya, silakan. Dan kalau mau berdialog jangan kayak audiensi itu. Tidak cukup wah hadir di acara-acara ormas keagamaan, hadir menyampaikan sambutan, monolog lagi kan. Tapi mendengar ya. Anggaplah kami ini penyambung suara atau lidah umat ya. Tidak semua, kami tidak mengklaim itu. Untuk menyampaikan nah mereka adalah warga negara. Kami juga rakyat warga negara. Ya artinya ya seyogianya dipertimbangkan gitu. Jadi kalau menurut saya sekali lagi syukurlah kalau itu diperhatikan. Ya kalau tidak itu yang keterlaluan. Karena ini adalah saran-saran yang bagus, yang membangun. Kecuali kalau kami mengajak kepada kerusakan, bolehlah kami dikritik. Ibaratnya tokoh agama ini nggak menang mengajak pemerintah ke neraka. Ini ngajaknya ke surga. Perbaiki sistem ekonomi, kembalikan ke sistem ekonomi konstitusional, agar jangan membawa dampak sistemik kepada kemiskinan rakyat. Yang kedua, tegakkan hukum setegak-tegaknya agar lembaga penegakan hukum bekerja berfungsi. Jangan menjadi negara yang disetir oleh kelompok tertentu, kalangan tertentu, bisa dibeli hukum. Nah ini akan meruntuhkan sendi-sendi kehidupan kebangsaan. Ya pemirsa, itu dia tadi wawancara Newsmaker interview dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Samsudin. Semoga Anda menikmatinya dan jangan lupa saksikan juga Newsmaker Hot Issue setiap hari Jumat pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sekarang saatnya saya Afiani pamit. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Sampai jumpa.